Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Ruang Film akan menceritakan alur cerita dari film Who I Am No System Is Safe yang dirilis pada tahun 2014. Film ini berasal dari Jerman yang disutradari oleh Bernd Buorder. Film ini bercerita tentang Benjamin, seorang jenius komputer Jerman yang masih muda. Karena kehebatannya itu, dia diajak bergabung dalam grup peretas yang diperhatikan dunia. Ia kemudian meretas berbagai sistem yang kemudian dia menimbulkan masalah pada dirinya dan harus berhadapan dengan hukum dan sesama hacker. Bagaimana Benjamin bisa mengatasi masalah itu? Mari kita simak videonya sampai habis. Film dibuka dengan seseorang yang memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat orang-orang yang telah mati. Dia lalu mengambil selongsong peluru. Dia memberitahu bahwa dirinya Benjamin dan film pun dimulai. Di awal film memperlihatkan Benjamin yang mengaku sebagai Who I Am, seorang hacker yang handal, sedang diinterogasi oleh polisi. Benjamin ingin menuntut polisi ke French dan Russian Cyber Mafia, yang adalah sindikat hacker yang paling dicari. Scan lalu berpindah ke kilas baliknya yang dari kecil dirinya dijauhi oleh teman-temannya, dan bercita-cita ingin menjadi superhero. Dia tinggal bersama dengan neneknya karena ayahnya pergi meninggalkannya dan ibunya bunuh diri pada saat dia berumur 8 tahun. Sejak saat itu dia tinggal bersama neneknya. Benjamin menceritakan kehidupannya kepada polisi. Polisi tidak tertarik tentang kehidupan Benjamin dan lebih menanyai tentang hubungan dia dengan Clay dan Prince. Benjamin memberitahu bahwa meretas seperti sulap. Benjamin sejak umur 14 tahun telah belajar bahasa program. Di dunia nyata dia hanyalah orang yang aneh, sedangkan di dunia maya dia merasa bahwa itu adalah tempat untuk orang-orang seperti dirinya. Mereka bertemu bukan melalui sosial media seperti Facebook, IG, dan Twitter, tetapi tempat yang disebut Darknet, internet di dalam internet. Di sana dia bisa menjadi apa yang ia mau. Di dalam Darknet ada seseorang hacker yang menjadi idolanya. Dia adalah MRX, kita panggil saja dengan Mr. X. Mr. X mempunyai 3 peraturan. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Yang kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan di dunia nyata. Ketika Benjamin melakukan aksinya, dia selalu memakan obat dan melakukan pengambilan satu barang di setiap tempat yang ia lakukan. Alasan sebenarnya dia terjun di dunia peretasan adalah Maria. Benjamin bekerja sebagai pengantar pizza, bertemu dengan Maria, teman semasa kecilnya. Dia mendengar Maria mempunyai masalah dan dia ingin menjadi superhero-nya Maria. Benjamin lalu pergi ke kampusnya Maria dan meretas data tentang soal ujiannya. Tetapi dia ketahuan dan dihukum selama 50 jam untuk pelayanan masyarakat. Di sana dia bertemu dengan seorang bernama Max. Max yang mendengar bahwa Benjamin bisa memahami bahasa program, mengajak Benjamin untuk bertemu di sebuah pesta. Di sana dia juga bertemu dengan Maria. Max lalu mendatangi Benjamin dan memperkenalkannya kepada teman-temannya. Dia adalah Stephen, dewanya software, dan Paul, penggila hardware. Mereka tidak percaya bahwa Benjamin bisa memahami bahasa program. Benjamin membuka tirai dan mulai meretas. Tidak lama kemudian, semua lampu mati. Polisi datang yang ternyata rumah itu bukanlah milik Max. Mereka kabur dan membawa Maria bersama mereka. Ternyata Maria mengingat Benjamin, teman SD-nya. Ketika Benjamin pulang, neneknya tidak ada di rumah. Dia pergi untuk mencarinya. Dokter memberitahu untuk menitipkan neneknya di sana karena harus mendapatkan perawatan khusus. Di dalam kereta, Benjamin kembali bertemu Max. Max memberitahu bahwa dia mampu meretas manusia atau disebut menipu. Max membawa Benjamin bersama temannya untuk melakukan sebuah aksi. Stephen dan Benjamin masuki sebuah acara. Mereka di sana untuk meretas laptop yang dijadikan untuk presentasi. Mereka merusak acara tersebut dengan menampilkan video yang membuat orang-orang di sana marah. Mereka ketahuan didatangi para keamanan, tapi mereka berhasil kabur dari tempat itu. Dia memberitahu penyidik itu adalah aksi pertama mereka. Tapi penyidik tidak percaya dengan omongan Benjamin. Benjamin lalu memberitahu penyidik itu nomor jaminan sosialnya, kelahirannya, kehidupannya, rekening bank, pekerjaan, dan penyakit yang dideritanya. Penyidik terdiam mendengar hal itu. Benjamin dan teman-temannya membuat markas di rumah neneknya dan membentuk Clay. Aksi Clay selanjutnya adalah meretas indeks saham yang sedang ditayangkan secara live. Mereka merasa kegiatan itu sangat menyenangkan dan target mereka berikutnya adalah sebuah perusahaan farmasi besar.
Mereka terus melakukan aksinya dan mendapatkan banyak perhatian dari publik. Clay pun semakin terkenal dan menjadi bahan pemberitaan. Tetapi di dalam darknet, Clay masih tidak ada apa-apanya. Dan Mr. X menanyakan siapa Clay. Max marah karena tidak diakui oleh idolanya. Scan lalu berpindah ke para polisi yang sedang menyelidiki tentang penyerangan sekelompok hacker ke sebuah bank. Mereka adalah Friends, bagian dari Rusian Cyber Mafia, dengan nama samaran Skedet, Tobet, Krypton, dan masih ada satu yang belum diketahui. Saat para polisi memburu Friends, Max mencoba menghilangkan kekecewaannya terhadap Mr. X. Mereka memanipulasi transmisi lomba di sebuah radio melalui alat dari Paul. Untuk memenangkan sebuah mobil, mereka pergi berpesta dengan para gadis. Benjamin yang merasa bosan pergi menemui Maria dan memamerkan mobilnya. Dia berusaha mencium Maria tetapi ditolak. Maria pun pergi meninggalkannya. Benjamin yang mencoba menyusul Maria dihajar oleh salah satu temannya. Keesokan harinya, mereka mendapatkan pesan dari Mr. X yang memberi hadiah kepada Clay, yang ternyata itu adalah mainan bayi. Dia mengejek Clay yang hanyalah sekelompokan bayi yang cengeng. Max marah dan ingin membuktikan kepada Mr. X. Benjamin memberi ide untuk melakukan aksi ke dinas rahasia Jerman. Mereka mengikuti sampah dari kantor BND dan mencari kunci supaya mereka bisa menyusup. Mereka mendapatkan sepucuk surat yang berisikan alamat email dari karyawan BND, dan mereka berhasil masuk melalui phishing. Tetapi mereka belum berhasil masuk ke server utama. Jadi kunci utamanya adalah karyawan BND yang percaya dengan phishing itu, dan mereka berhasil mendapatkan akses untuk masuk. Pada malam harinya, mereka masuki kantor tersebut dan berpencar untuk menjalankan misi mereka. Benjamin berhasil meretas server utama dari BND untuk menjalankan semua fotokopi secara otomatis. Mereka lalu pergi dari tempat tersebut. Mereka pergi ke klub malam untuk berpesta. Di sana dia kembali bertemu dengan Maria dan mengajaknya untuk menari bersama. Benjamin pergi ke toilet untuk meminum obatnya. Ketika dia mau balik ke pesta, dia melihat Maria dan Max saling berciuman. Benjamin yang melihat hal itu marah dan pergi dari tempat itu. Teman-temannya mendatangi Benjamin, tetapi Benjamin tidak mau bertemu dengan mereka. Max berteriak bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa mereka. Benjamin yang mendengar hal itu semakin marah. Dia ternyata telah mencuri data transkrip dari server BND tanpa sepengetahuan mereka. Dia mengirim data tersebut ke Mr. X. Di kantor BND, printer terus berjalan dan mencetak gambar dari tim Clay. Karyawan di sana memuji mereka karena berhasil membobol sistem keamanan yang tinggi dalam waktu 2 menit 23 detik. Dan siapapun yang berhasil meretasnya adalah seorang yang jenius. Scan lalu berpindah ke penemuan sebuah mayat yang ternyata adalah anggota dari Friends yang bernama Krypton. Benjamin yang tertidur terbangun dan melihat anggotanya datang. Dia lalu menyuruh mereka keluar dan memberitahu bahwa Max hanyalah seorang penipu. Mereka lalu berkelahi. Mereka berhenti ketika ada sebuah berita tentang Krypton yang telah tewas berkaitan dengan aksi yang terjadi di BND. Yang datanya telah hilang membuktikan bahwa Krypton adalah agen rahasia dari BND yang menjadi mata-mata di kelompok hacker Friends untuk mencari informasi. Dan Clay yang bertanggung jawab atas pembobolan sistem BND. Benjamin memberitahu mereka bahwa dirinya telah meretas data tersebut dan mengirimnya ke Mr. X. Yang ternyata Mr. X adalah anggota dari Friends dan menjual data tersebut ke Rusian Cyber Mafia. Stephen ingin pergi dari tempat itu. Benjamin mencegahnya dan berencana untuk mencari informasi tentang Mr. X dan Friends dan memberikannya ke polisi. Paul berkata bahwa kabur bukanlah solusinya. Seseorang lalu datang yang ternyata adalah Maria. Benjamin berharap tidak bertemu dengannya lagi. Mereka pergi ke perpustakaan karena takut menggunakan jaringan pribadi. Di sana Benjamin masuk ke darknet untuk mencari Mr. X dan memancingnya. Ternyata gerak-gerik dari Benjamin sudah diawasi oleh polisi. Mr. X mengajak Benjamin masuki server pribadinya. Benjamin berbicara untuk menjadi anggota dari Friends. Para polisi yang sudah dapat alamat mereka pergi menuju ke perpustakaan. Mr. X lalu memberikan mereka sebuah misi. Polisi semakin dekat, mereka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Benjamin berpapasan dengan salah satu penyelidik di sana. Dia langsung dikejar, untung saja Benjamin bersembunyi. Kembali ke masa depan, polisi menanyai apa misi dari Mr. X. Benjamin menjawab dia ingin mengirim trojan ke sistem Europol.
yang mana siapapun yang memiliki akses ke Europol mampu melacak dan memanipulasi penyelidikan. Rencana Clay adalah untuk mencari informasi dan keberadaan Mr. X dan memberikannya ke polisi untuk ditukar dengan kebebasan mereka. Untuk menjebak Mr. X, Stephen memiliki sebuah ide untuk menanamkan Trojan ke dalam Trojan. Setelah Mr. X berhasil masuk ke server Europol dengan Trojan mereka bisa mengakses komputernya. Tapi sebelum itu mereka harus membersihkan semua buktinya. Max meminta maaf kepada Benjamin tentang matanya dan tentang Maria. Mereka membakar rumah neneknya untuk menghilangkan jejak mereka.